Mereka sholat selayaknya umat muslim, menunaikan zakat selayaknya muslim, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Percaya bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat suci yang patut disembah, dan meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang sebenar-benarnya. Namun, ada sebuah perbedaan signifikan yang membuat mereka dikecam oleh mayoritas umat muslim. Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia hingga tahun 2023, ternyata memiliki satu kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena perbedaan tersebut. Para ulama menganggap mereka sesat. Orang-orang awam mengutuk paham mereka. Lantas, siapakah mereka sebenarnya? Mereka adalah Jamaah Ahmadiyah, sebuah kelompok minoritas dalam paham-paham Islam yang mempercayai bahwa ada seorang nabi utusan Allah Ta'ala setelah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Keimanan tersebut adalah kontroversi besar dalam dunia Islam. Terlebih lagi, pendiri Ahmadiyah sendirilah yang menyatakan dirinya sebagai nabi, sekaligus Imam Mahdi dan Mesias yang dijanjikan. Banyak orang, termasuk ulama, menganggap Tazkirah atau kumpulan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad sebagai kitab suci Ahmadiyah. Namun, ada pengangkatan dari anggota Ahmadiyah soal pernyataan tersebut. Ini betul-betul merupakan suatu fitnah yang sangat keji. Ini betul-betul merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Akibat perbedaan keyakinan yang ekstrim ini, Ahmadiyah mendapat sebuah persekusi. Mulai dari pembatasan dan larangan aktivitas organisasi oleh pemerintah, intimidasi, serta kekerasan hingga diskriminasi. Namun yang jadi pertanyaan, apa itu Ahmadiyah? Dan sesesat apa aliran Islam ini dari aliran Islam utama? Penjelasan berikut akan menjawab semua rasa penasaran kamu. Bagi sebagian telinga orang, aliran Ahmadiyah mungkin terdengar asing. Namun aliran yang berlandaskan pada rukun Islam dan rukun iman ini sebenarnya sudah ada sejak 1889 oleh seorang keturunan Mongol di Kodian, sebuah kota kecil yang kini menjadi Punjab di India. Doktrin ini terbentuk ketika umat muslim di India mengalami kemunduran drastis dari segi politik, pendidikan, moral, sosial, dan agama pasca pemberontakan Mutini atau Perang Kemerdekaan India pertama pada tahun 1857. Semenjak India menjadi lahan jajahan Inggris, umat muslim di sana terjebak dalam sikap yang masih sangat tradisional dan fatalitis, atau percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah takdir yang terjadi. Sikap apatis dan pasif ini semakin diperburuk dengan antipati atau kebencian dan fanatisme keagamaan yang berlebihan dalam menghadapi desakan Barat. Kedudukan umat muslim di mata Inggris juga semakin rendah, hanya karena mereka tidak mau kooperatif seperti umat Hindu India. Di tengah situasi yang menyudutkan umat muslim itu, Mirza Ghulam Ahmad muncul ke permukaan dan mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih yang mengemban tanggung jawab untuk memperbarui Islam dengan interpretasi baru terhadap Al-Quran agar relevan dengan tuntutan zaman. Selain mengaku telah mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku sebagai reinkarnasi dari Krishna atau dewa Hindu yang ditinggikan, serta manifestasi dari junjungannya Nabi besar Muhammad SAW. Dipercaya bahwa motif Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah adalah sebagai protes dari kemerosotan umat muslim secara umum. Faktornya bisa terlihat dari misionaris-misionaris Kristen yang menarik pengikut baru di India dan modernisasi dan westernisasi umat muslim di Universitas Aligarh. Di masa itu, doktrin Ahmadiyah bertujuan untuk mengukuhkan kebenaran Islam di dalam badai propaganda dari kepercayaan lain. Gerakannya bersifat pembaharuan, liberal, dan cinta damai. Ironisnya, Mirza Ghulam Ahmad justru mengutak-atik keyakinan dasar umat Islam mainstream soal keyakinan mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Pria keturunan Mongol tersebut meyakini bahwa masih ada nabi serta wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala setelah Al-Quran dan Nabi Muhammad. Namun, siapakah Mirza Ghulam Ahmad yang penuh dengan kontroversi ini?
Dari buku Syekh Ihsan Ilahi Zahir, berjudul Al-Qodianiyah Dirasat wa Tahlil, dituliskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai anak dari Atta Murtado berbangsa Mongol. Namun di kesempatan lain, Mirza Ghulam Ahmad meyakini bahwa firman Allah telah turun padanya dan mengatakan bahwa keluarganya berasal dari Parsia. Versi lainnya, dia mengaku sebagai keturunan dari Fatimah binti Muhammad yang memperpanjang deretan keraguan ulama-ulama dunia. Di masa kecilnya, Ahmad belajar bahasa Arab dan Persia dari Al-Quran bersama seorang ustadz bernama Fadil Ilahi. Dia juga mengembangkan pendidikan linguistik bahasa Arab serta ilmu pengobatan dari Ustadz Fadil Ahmad. Meski begitu, dia tidak pernah menempuh pendidikan tinggi dan tidak fasih dalam bahasa Arab maupun Persia. Mirza Ghulam Ahmad lahir di keluarga yang makmur. Ayahnya adalah pegawai pemerintah Inggris di India saat itu. Sebagai buntut dari keinginan ayahnya, Ahmad akhirnya menjadi pegawai pemerintah Inggris di Sialkot sejak 1864 hingga 1868. Namun, Ahmad lebih memilih menempuh pendidikan teologi dan agama hingga akhirnya dia mengaku telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala pada tahun 1889. Namanya pertama kali melejit setelah dia menulis bantahan-bantahan atau debat kepada pendeta-pendeta Hindu dan misionaris Kristen. Untuk mengoptimalkan misinya dalam memerangi agama lain, Ahmad meminta bantuan dari ulama-ulama lain untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tapi tentunya misi ini tidak akan bisa berjalan tanpa uang. Maka kaum muslimin yang sangat menghormati akan adanya perwakilan mereka dalam debat agama ini mengirimkan segala fasilitas duniawi kepada Ghulam Ahmad. Dalam pikirannya, pekerjaan ini menghasilkan lebih banyak uang ketimbang posisinya dulu di kantor pemerintahan Inggris. Di masa awal namanya dikenal, Ghulam Ahmad sudah membuat kontroversi dengan menarik sumbangan-sumbangan umat muslim untuk pencetakan 50 jilid kitab yang akan membantah paham-paham Kristiani dan Hindu. Namun saat kitab pertama yang dicetak pada tahun 1880 terbit, isinya bukanlah soal bantahan-bantahan, melainkan wahyu-wahyu yang dia ketahui dan pujian-pujian pada diri sendiri. Begitu juga dengan kitab-kitab selanjutnya yang berisi karomah serta sanjungan pada kolonialis Inggris. Selain mendebat pemuka kepercayaan lain, Ghulam Ahmad juga mendebat ulama-ulama muslim dari seluruh dunia yang meragukan kenabian serta statusnya sebagai sosok yang terpilih oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya Ahmad Reza Khan, sosok ulama Pakistan India, mengumpulkan 200 fatwa atau dekrit dari ulama-ulama lain yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok yang sesat dan keluar dari ajaran Islam. Di Timur Tengah, Reza Khan mendapat tambahan 34 fatwa dari ulama-ulama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengenai kekafiran Mirza Ghulam Ahmad. Di tahun 1974, atas desakan umat muslim lainnya, Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Bhutto akhirnya mengamandemen konstitusi untuk menyatakan bahwa pengikut Ahmadiyah adalah non-muslim secara hukum. Terlepas dari fatwa ulama dan amandemen yang dikeluarkan pemerintah, paham Ahmadi terus berkembang dan berhasil menarik banyak jemaah di seluruh dunia. Tapi, bagaimana mereka bersosialisasi dengan umat muslim ortodoks atau umat dari kepercayaan lainnya? Secara garis besar, jemaah Ahmadiyah menjalani hidup selayaknya umat muslim biasa. Mereka membangun masjid dan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat. Mereka juga beribadah haji ke Tanah Suci. Seorang muslim ortodoks mungkin tidak akan menyadari jika di sekitarnya ada 1 atau 2 Ahmadiyah. Namun masih ada perbedaan lain yang membuat Ahmadiyah kontras dari umat muslim lainnya. Berikut penjelasan selengkapnya. Dari segi rukun Islam, Ahmadiyah memiliki pandangan yang sejalan dengan mayoritas umat muslim. Namun dari segi rukun iman, disinilah datang banyak perdebatan. Dalam poin iman kepada Nabi dan Rasul, Ahmadi percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan akan adanya nabi yang tidak membawa syariat. Dalam hal ini, Ahmadiyah percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi pembaharu setelah Nabi Muhammad yang tidak membawa syariat. Hal ini kemudian merambat pada iman pada hari akhir, yang mana jemaah Ahmadiyah percaya
kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman, dan ini sudah terjadi dalam kemunculan Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah meyakini bahwa pendiri Ahmadiyah adalah Imam Mahdi. Jemaah Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam sebenarnya telah wafat di usia 120 tahun dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab. Menurut Mirza Ghulam Ahmad serta jemaah Ahmadiyah, mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, dianggap mendukung kelangsungan hidup agama Kristen, serta lebih memuliakan Nabi Isa alaihi salam daripada Nabi umat Muslim itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep jihad, umat Muslim Ortodoks umumnya memaknai jihad dalam bentuk spiritual dan fisik, atau perang dalam kondisi tertentu. Dalam paham Ahmadiyah, ada 3 makna dalam jihad, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan tipu daya setan, dan jihad fisik melawan musuh ketika kebebasan beragama terancam. Mirza Ghulam Ahmad hanya memperbolehkan jihad pedang jika ada penganiayaan agama yang berat. Misalnya seperti di masa Nabi Muhammad SAW saat mendapat ancaman dari kaum Quraisy. Di era modern, seperti di bawah pemerintahan yang memberikan kebebasan beragama, seperti masa kolonial Inggris di India, jihad dengan pedang tidak dibenarkan. Tafsirnya ini membuat seolah Ghulam Ahmad berpihak pada kolonialisme Inggris dan mengkhianati bangsanya sendiri yang terjajah saat itu. Perbedaan terakhir yang membuat Ahmadiyah kontras dari umat Muslim pada umumnya adalah adanya struktur kepemimpinan atau khilafah Ahmadiyah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang disebut dengan khalifah. Tetapi, praktik ini terhenti pasca runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Dalam doktrin Ahmadiyah, kepemimpinan ini tetap berlanjut dan khalifah Ahmadiyah saat ini adalah Mirza Masroor Ahmad. Terlepas dari perbedaan Ahmadiyah dengan umat Muslim pada umumnya, ternyata di dalam Ahmadiyah pun ada perbedaan paham yang memecah jemaah menjadi 2 cabang berbeda. Perpecahan ini terjadi pasca meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad pada 1908 dan menghasilkan Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian berpegang teguh pada pernyataan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi tanpa syariat setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara Ahmadiyah Lahore hanya menganggap Ghulam Ahmad sebagai mujadid atau pembaharu dan tidak mengklaimnya sebagai nabi. Setelah itu, Ahmadiyah Lahore menolak adanya konsep kekhalifahan yang berkelanjutan seperti Mirza Masroor Ahmad. Akan tetapi, jemaah Ahmadiyah Lahore tetap menganggap Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Ini yang membuat jemaah Ahmadiyah secara umum tidak dapat diterima di kalangan umat Muslim mainstream. Akan tetapi, meski terus diserang dari berbagai arah dan mendapat kecaman keras, doktrin Ahmadiyah tetap menyebar, bahkan ke seluruh dunia. Salah satu faktor penyebaran yang masif ini adalah sistem dakwah Mirza Ghulam Ahmad yang terorganisir. Karena tahu pahamnya akan ditolak, Ghulam Ahmad berniat untuk menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Pada periode 1880 hingga 1900, dia mengirim para mubalik atau pendakwah di bawahnya untuk ikut serta menyebarkan ajaran Ahmadiyah. Di periode 1900 hingga 1908, jemaah Ahmadiyah sudah mulai berani berdakwah secara terang-terangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi sekaligus representasi dari Isa Al-Masih dan Al-Mahdi. Pasca Ghulam Ahmad meninggal, di bawah kepemimpinan Khalifah pertama Maulawi Nuruddin dan Maulana Muhammad Ali, doktrin Ahmadiyah akhirnya mengalami kemajuan pesat. Meski terbelah menjadi 2 cabang, namun jemaah Ahmadiyah tetap aktif menyebarkan ajaran Mahdiisme mereka ke seluruh dunia. Pengikut masing-masing cabang mulai membangun masjid, menerjemahkan Al-Quran, serta membangun lembaga-lembaga pendidikan dan pusat kesehatan. Jumlah jemaah Ahmadiyah cukup sulit untuk dipastikan. Namun pada 1946, dipercaya jumlah Ahmadiyah di seluruh dunia mencapai 2 juta pengikut. Agar anggota Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia 2 juta pada waktu itu. Pada waktu itu 2 juta. Ya, sekarang sudah juta, Pak. Sekarang 200 juta. Ya. Ternyata banyak sekali. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa
Jumlah jemaah Ahmadiyah keseluruhan berada di kisaran 10 hingga 20 juta jiwa atau hanya 1% dari populasi dunia. Jemaah Ahmadiyah lebih banyak tersebar di negara-negara Afrika seperti di Nigeria dengan 2,8 juta penganut. Kemudian Tanzania dengan 2,5 juta penganut dan diikuti oleh India dengan 1 juta pengikut. Di posisi keempat dan kelima, ada Niger dan Ghana dengan masing-masing pengikut sekitar 970.000 jiwa dan 635.000 jiwa. Indonesia ada di urutan ke-10 negara penganut Ahmadi terbanyak di dunia dengan 400.000 penganut atau sekitar 0,16% dari jumlah total umat muslim di Indonesia. Lantas, bagaimana Ahmadiyah bisa sampai menyentuh tanah Nusantara? Cerita ini bermula pada tahun 1922 ketika Ahmad Nuruddin, Abu Bakar Ayyub, dan Zaini Dahlan yang berniat untuk melanjutkan studi agama. Awalnya Mesir adalah tujuan utama, namun guru-guru mereka menyarankan untuk menjajal pusat studi Islam yang baru, yaitu India. Ketiganya mendapat ilmu baru tentang penafsiran wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu mengenai Nabi Isa alaihissalam yang telah meninggal selayaknya Nabi dan Rasul lain, serta dunia ini telah rusak dan membutuhkan dokter rohani yang mana adalah Imam Mahdi. Awalnya, ketiga murid itu mengirimkan surat kepada guru-guru serta ulama di tanah air untuk meminta fatwa serta pendapat untuk menentang paham yang baru mereka pelajari. Sayangnya, tidak ada dari surat-surat itu yang terbalas, kecuali satu surat yang mereka kirimkan pada Syekh Ibrahim Musa Parabe di Bukit Tinggi yang mengatakan bahwa Nabi Isa telah wafat. Dari sana, doktrin Ahmadiyah dan Mahdiisme mulai merasuki jiwa ketiga murid tersebut. Pada akhir tahun 1923, Ahmad Nuruddin, Abu Bakar Ayyub, dan Zaini Dahlan mulai menempuh pendidikan agama mengenai Ahmadiyah dan mengundang pemuda Indonesia lainnya untuk datang ke Qadian. Memasuki akhir 1925, benih-benih Ahmadiyah akhirnya menyebar ke Indonesia. Tapi tampaknya, kedatangan paham ini tidak disambut begitu meriah oleh umat muslim mainstream di Indonesia. Hingga pada 1980, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa sesat dengan dasar ajaran Ahmadiyah tidak sesuai dengan akidah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak sampai situ saja. MUI kembali mengeluarkan fatwa tahun 2005 yang menegaskan kembali fatwa tahun 1980 bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar ajaran Islam, sesat, dan menyesatkan, serta siapapun umat muslim yang mengikuti ajaran ini adalah murtad. Dalam fatwa ini, MUI juga mewajibkan pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di seluruh Indonesia dengan membekukan organisasi serta menutup seluruh tempat kegiatannya. Di samping MUI, pemerintah akhirnya ikut mengambil langkah dalam membuat aturan untuk menertibkan penyebaran Ahmadiyah di Indonesia. Pertama adalah surat keputusan bersama 3 menteri tahun 2008 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang memberikan peringatan pada anggota ajaran tersebut untuk menghentikan penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Di tahun 2011, pasca insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikesik, Gubernur Jawa Barat dan Banten mengeluarkan peraturan dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu melarang adanya aktivitas Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan Banten demi menghindari konflik horizontal dan menjaga ketertiban umum. Dalam sejarah, tercatat bahwa perbedaan dalam Islam seringkali melahirkan perpecahan. Ada penindasan, kekerasan, hingga peperangan. Namun di balik itu, ada orang-orang awam yang hanya ingin memeluk Islam. Meski masyarakat menentang, ulama-ulama menyebutnya murtad, dan pemerintah membatasi ruang geraknya, Ahmadiyah seolah seperti bambu yang lentur namun tidak patah. Seperti ikan yang berenang melawan arus, mereka terus bertahan dan bergerak. Nampaknya, belum ada tanda-tanda bahwa Ahmadiyah akan sirna dari tanah air. Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk membantu para ulama dan pemerintah membatasi mereka? Tentunya, jangan mengoreksi mereka dengan kekerasan. Ajaklah mereka untuk belajar mengenai kebenaran Islam dan bertaubat. Islam adalah agama yang indah dan mengajarkan perdamaian. Jika kita tidak bisa melakukannya, kirim seseorang yang bisa menasihati mereka dan mengajak mereka ke jalan yang benar.
Apa kamu memiliki cerita menarik bersama seseorang Ahmadi yang ingin kamu ceritakan? Bisa tulis di kolom komentar ya.